Ketika perang semakin meluas, dampaknya terhadap ekonomi dunia menjadi bencana yang tak terelakkan. Di pasar global, harga minyak melonjak drastis setelah Iran dan sekutunya menyerang jalur pelayaran utama di Selat Hormuz dan Laut Merah, memblokade hampir 30% pasokan minyak dunia. Dengan kapal tanker minyak menjadi target rudal dan drone, perdagangan global terhenti. Negara-negara barat yang sangat bergantung pada minyak Timur Tengah mulai menghadapi krisis energi yang parah. Amerika Serikat dan Uni Eropa terpaksa mengeluarkan cadangan strategis mereka, tetapi ini hanya solusi sementara. Sementara itu, Rusia, sebagai eksportir energi utama, memanfaatkan situasi ini dengan menaikkan harga gas dan minyak, memperburuk inflasi di negara-negara Eropa. Di Asia, China dan Korea Utara meningkatkan tekanan ekonomi terhadap musuh-musuh mereka. China mulai memberlakukan embargo terhadap Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan, membatasi ekspor bahan-bahan penting seperti rare earth minerals yang sangat dibutuhkan untuk industri teknologi dan pertahanan. Pasar saham global mengalami crash terbesar dalam sejarah, dengan indeks-indeks utama seperti Dow Jones, Nikkei, dan FTSE jatuh lebih dari 40% dalam waktu singkat. Perusahaan-perusahaan multinasional menghadapi gelombang kebangkrutan, sementara jutaan pekerja kehilangan pekerjaan mereka dalam waktu yang sangat cepat. Krisis pangan juga mulai terjadi di berbagai negara akibat terganggunya rantai pasokan global dan meningkatnya harga bahan pangan. Di tengah kekacauan ini, mata uang dolar AS mulai kehilangan dominasinya. Dengan Rusia, China, dan Iran mendorong penggunaan mata uang alternatif seperti yuan digital dan rubel, ekonomi global mulai bergeser ke arah multipolar yang semakin menjauh dari sistem berbasis dolar. Negara-negara di Amerika Latin dan Afrika, yang sebelumnya berada di bawah pengaruh ekonomi barat, mulai beralih ke sistem perdagangan baru yang dikendalikan oleh China dan Rusia. Dunia tidak hanya menghadapi perang militer, tetapi juga perang ekonomi yang mengubah tatanan global selamanya. Di tengah perang global yang semakin intens, serangan siber menjadi senjata utama yang digunakan oleh semua pihak. Unit siber elit Rusia, yang dikenal sebagai Sunworm, melancarkan serangan besar-besaran terhadap infrastruktur AS dan Eropa. Sistem perbankan, jaringan listrik, dan komunikasi di berbagai kota di Amerika mengalami gangguan parah. Beberapa jaringan listrik di pantai timur AS mengalami pemadaman total akibat serangan ransomware yang menginfeksi sistem kontrol utama. Bank-bank besar seperti JP Morgan dan Citibank mengalami kebocoran data skala besar, menyebabkan kepanikan di pasar keuangan. Washington segera menuding Moskow berada di balik serangan ini, tetapi Rusia menyangkal dan menyebutnya sebagai propaganda barat. Di sisi lain, China juga mengaktifkan unit 61.398, pasukan sibernya yang dikenal sangat agresif. Serangan terhadap sistem militer Taiwan melumpuhkan jaringan radar dan komunikasi pertahanan pulau itu, membuka jalan bagi invasi skala penuh yang semakin dekat. Selain itu, jaringan internet di Jepang dan Korea Selatan juga mengalami gangguan besar, yang diyakini sebagai bagian dari strategi China untuk mengisolasi sekutu AS di Asia Timur. Korea Utara, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan siber paling berbahaya, ikut ambil bagian dengan meretas jaringan satelit dan komunikasi militer AS di Pasifik, menyebabkan kekacauan dalam koordinasi operasi militer Amerika di wilayah tersebut. Sementara itu, perang informasi semakin memperburuk situasi. Media di kedua kubu dipenuhi dengan propaganda yang menggiring opini publik untuk mendukung perang. AS dan sekutunya menuduh Rusia dan China sebagai dalang kehancuran global, sementara Moskow dan Beijing menyebut Barat sebagai agresor yang ingin mempertahankan dominasi imperialismenya. Di media sosial, pertempuran narasi semakin intens, dengan miliaran bot dan akun palsu menyebarkan disinformasi. Bahkan, beberapa negara mulai memberlakukan pemutusan akses internet secara nasional untuk mencegah pengaruh asing masuk. Dunia kini tidak hanya berperang dengan senjata, tetapi juga dengan informasi, di mana kebenaran semakin kabur dalam kabut propaganda global. Di Laut China Timur, armada Angkatan Laut China Plant mulai mengelilingi Taiwan dalam persiapan untuk operasi militer besar-besaran. Dengan dukungan kapal induk Shandong dan Liaoning, China mengerahkan ratusan kapal perang, kapal amfibi, dan kapal selam nuklir untuk mengepung pulau tersebut. Ribuan rudal balistik dan hipersonik telah diposisikan di sepanjang pantai Fujian, siap untuk menghancurkan infrastruktur pertahanan Taiwan dalam serangan awal. Beijing telah memperingatkan dunia bahwa, persatuan kembali, Taiwan dengan China bukan lagi masalah diplomasi, tetapi masalah militer.
AS dan sekutunya di kawasan, termasuk Jepang dan Australia, tidak tinggal diam. USS Ronald Reagan dan USS Carl Vinson, dua kapal induk utama AS di Pasifik, mulai bergerak mendekati Taiwan bersama armada pengawalnya. Jet-jet tempur F-35 dan F-22 sudah mulai berpatroli di langit Taiwan, bersiap menghadapi kemungkinan serangan udara dari China. Jepang, yang merasa terancam dengan ekspansi militer Beijing, mulai mengerahkan sistem pertahanan rudal Aegis Ashore di Okinawa dan Hokkaido, sambil menyiagakan pasukan pertahanannya untuk kemungkinan perang besar. Namun, China sudah memperhitungkan ini. Dengan dukungan dari Rusia dan Korea Utara, mereka melancarkan serangan siber untuk melumpuhkan jaringan komunikasi dan satelit militer AS di kawasan, memberikan keuntungan strategis bagi Beijing dalam pertempuran yang akan datang. Serangan pertama China dimulai dengan hujan rudal balistik DF-17 yang menargetkan pangkalan udara Taiwan dan kapal perang AS di sekitar Selat Taiwan. Pertahanan udara Taiwan kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi ini. Dalam waktu 48 jam, pasukan marinir China mulai mendarat di beberapa titik strategis di sepanjang pantai barat Taiwan. Pertempuran sengit pecah di Taipei, Kaohsiung, dan Taichung saat tentara Taiwan, dengan dukungan pasukan khusus AS dan Jepang, mencoba mempertahankan wilayah mereka. Namun, dengan superioritas jumlah dan teknologi China, Taiwan mulai kehilangan kendali atas beberapa kota besar. Dengan dunia yang semakin terpecah antara dua kubu utama, konflik ini kini benar-benar menjadi perang global dalam skala penuh. Dengan perang yang terus meluas, batas moral dan hukum internasional mulai runtuh. Setelah pasukan China berhasil menguasai sebagian besar Taiwan, AS dan sekutunya semakin terdesak untuk mengambil langkah ekstrim. Dalam rapat darurat di Pentagon, para jenderal tertinggi AS mengusulkan penggunaan senjata nuklir taktis untuk menghentikan serangan China. Presiden AS menghadapi dilema besar, menggunakan senjata nuklir berarti membuka pintu bagi kehancuran global, tetapi tanpa langkah drastis, sekutu-sekutunya akan jatuh satu persatu. Sementara itu, Jepang dan Korea Selatan mulai mempertimbangkan opsi untuk mempercepat pengembangan senjata nuklir mereka sendiri, dengan dukungan teknologi dari AS dan Inggris. Di Timur Tengah, Iran meningkatkan eskalasi dengan mengancam akan menggunakan senjata kimia terhadap Israel jika serangan udara mereka tidak dihentikan. Hizbullah dan Houthi telah menerima persediaan rudal balistik yang mampu membawa hulu ledak kimia, dan laporan intelijen menunjukkan bahwa beberapa di antaranya telah diposisikan di perbatasan Lebanon, Israel, serta Yaman. Israel, yang dikenal dengan kebijakan Samson Option, memperingatkan bahwa jika eksistensinya terancam, mereka tidak akan ragu untuk menggunakan senjata nuklir mereka yang selama ini tidak pernah diakui secara resmi. Dengan Iran dan Israel berada di ambang kehancuran total, dunia mulai menyadari bahwa perang ini tidak lagi dapat dikendalikan dengan diplomasi. Sementara itu, Rusia juga mengeluarkan peringatan keras kepada NATO dan AS. Dalam pidato yang disiarkan langsung ke seluruh dunia, Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir strategis jika kedaulatan mereka terganggu atau jika AS mencoba menggunakan senjata nuklir terhadap sekutunya. Di bawah tanah Siberia, pasukan Rusia mulai menyiapkan ICBM Intercontinental Ballistic Missile, Sarmat yang dapat mencapai kota-kota besar di Eropa dan Amerika dalam hitungan menit. Dunia kini berdiri di tepi jurang kehancuran total, dengan tombol nuklir dari berbagai negara siap ditekan kapan saja. Di Washington, bunker bawah tanah Gedung Putih dipenuhi dengan para pejabat tinggi dan penasihat militer yang sedang berdebat sengit. Presiden AS mendapat laporan bahwa Rusia telah mengaktifkan sistem perimeter, atau yang dikenal sebagai Dead Hand, sebuah sistem otomatis yang akan meluncurkan seluruh persenjataan nuklir Rusia jika mendeteksi serangan besar terhadap negaranya. Sementara itu, satelit intelijen AS menunjukkan pergerakan rudal balistik China dan Korea Utara menuju posisi siaga penuh. Pentagon harus membuat keputusan dalam hitungan jam, apakah mereka akan menyerang duluan atau menunggu serangan musuh terlebih dahulu. Di Moskow, Vladimir Putin mengadakan pertemuan darurat dengan para jenderalnya. Rusia telah menerima laporan bahwa kapal selam nuklir AS bergerak mendekati wilayahnya, kemungkinan besar bersiap meluncurkan serangan mendadak. Sementara itu, pasukan Rusia di Kaliningrad telah diperintahkan untuk menyiapkan rudal hipersonik Kinzhal yang mampu mencapai ibu kota Eropa dalam waktu kurang dari 5 menit. Di Asia,
China dan Korea Utara mengeluarkan perintah evakuasi besar-besaran untuk warga sipil di kota-kota utama mereka, sebuah tanda bahwa mereka juga bersiap menghadapi kemungkinan perang nuklir. Jepang dan Korea Selatan, yang berada dalam jangkauan langsung rudal China dan Korea Utara, mulai membangun bunker pertahanan dan menyebarkan sistem anti-rudal canggih untuk menghadapi kemungkinan serangan. Di Timur Tengah, Israel yang merasa semakin terancam mulai mengaktifkan sistem pertahanan Arrow 3 untuk mengantisipasi kemungkinan serangan nuklir dari Iran. Di Teheran, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengumumkan bahwa negaranya tidak akan ragu membalas setiap serangan dengan kekuatan penuh. Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman juga telah menerima perintah untuk melancarkan serangan habis-habisan terhadap kepentingan AS dan Israel di wilayah tersebut. Dunia kini berada dalam hitungan detik dari kehancuran total, di mana satu kesalahan kecil atau provokasi yang salah tafsir bisa menjadi pemicu perang nuklir terbesar dalam sejarah umat manusia. Di perairan Laut Norwegia, kapal selam nuklir USS Ohio milik Angkatan Laut AS sedang dalam patroli tempur ketika tiba-tiba sistem radar mereka menangkap pergerakan bawah laut yang mencurigakan. Di layar sonar, tampak sebuah kapal selam Rusia kelas Borei yang juga membawa hulu ledak nuklir. Dalam ketegangan yang mencekam, kedua kapal selam saling mengunci target satu sama lain. Kapten USS Ohio menerima perintah dari Pentagon untuk tetap waspada tetapi tidak melakukan serangan kecuali mendapat serangan lebih dulu. Namun, di sisi lain, Kapten kapal selam Rusia menerima instruksi dari Moskow bahwa jika mereka merasa terancam, mereka diperbolehkan menembak lebih dulu. Dalam ketegangan yang terus meningkat, tiba-tiba sonar AS mendeteksi suara torpedo yang ditembakkan. Operator kapal selam AS langsung melaporkan kepada kapten bahwa torpedo tersebut berasal dari kapal selam Rusia. Tanpa waktu berpikir panjang, USS Ohio langsung meluncurkan serangan balasan dengan torpedo Mark 48, menargetkan posisi kapal selam Rusia. Dalam hitungan detik, tabrakan bawah laut pun tak terelakkan. Kapal selam Rusia terkena hantaman keras dan mulai mengalami kebocoran besar, sementara USS Ohio juga mengalami kerusakan serius akibat ledakan bawah laut yang mengguncang perairan di sekitarnya. Insiden ini segera menjadi berita utama di seluruh dunia. Moskow menuduh Washington telah melakukan agresi militer dan menyebut insiden ini sebagai casus belli, atau alasan untuk berperang. Sementara itu, AS membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa serangan awal datang dari Rusia. NATO segera mengadakan pertemuan darurat, sementara di Moskow, Putin memerintahkan seluruh sistem pertahanan nuklir untuk berada dalam status DEFCON-1, level kesiapan tertinggi sebelum perang nuklir pecah. Dunia kini benar-benar berada di ambang kehancuran total, di mana satu keputusan salah bisa mengubah peradaban manusia selamanya. Dunia gempar setelah insiden di Laut Norwegia. Ribuan demonstrasi pecah di berbagai negara, menuntut agar pemerintah masing-masing menahan diri sebelum terlambat. Namun, di balik layar, para pemimpin dunia saling mengeluarkan ancaman. Moskow secara resmi menuduh AS melakukan agresi dan mengajukan resolusi darurat di Dewan Keamanan PBB, menuntut sanksi berat terhadap Washington dan NATO. Sebaliknya, AS menuding Rusia telah memulai serangan terlebih dahulu dan meminta dukungan penuh dari sekutu-sekutunya untuk menghadapi ancaman Rusia dan China yang semakin agresif. Di markas besar PBB di New York, sidang darurat digelar dalam suasana paling tegang dalam sejarah. Duta Besar Rusia mengultimatum bahwa jika tidak ada jaminan diskalasi dalam 24 jam, Moskow akan menganggap seluruh pangkalan militer AS dan NATO sebagai target sah. Sebagai tanggapan, Duta Besar AS menyatakan bahwa setiap serangan terhadap aset Amerika akan dibalas dengan kekuatan penuh, termasuk kemungkinan serangan nuklir. Perdebatan semakin panas ketika China menyatakan akan mendukung Rusia sepenuhnya, sementara Prancis dan Inggris mengancam akan ikut terlibat dalam perang jika Rusia benar-benar melancarkan serangan. Situasi semakin tidak terkendali, dan diplomasi tampaknya tak lagi mampu membendung ambang kehancuran dunia. Di luar arena diplomasi, pergerakan militer terus berlangsung. Rusia mengirim lebih banyak kapal perang ke Laut Baltik dan Laut Hitam, sementara China mengaktifkan kapal induknya untuk memperketat blokade Taiwan. Di sisi lain, AS menyiagakan triad nuklirnya, yang terdiri dari ICBM Minuteman III, kapal selam nuklir Ohio Class, dan pembom strategis B-2 Spirit. Negara-negara di Timur Tengah seperti Iran dan Israel juga semakin agresif dalam persiapannya. Semua pihak tahu bahwa dalam hitungan jam atau hari, keputusan terbesar dalam sejarah umat manusia akan dibuat,
Apakah ini akan menjadi awal dari Perang Dunia III yang melibatkan nuklir, atau masih ada jalan untuk menghindari kiamat global? Di tengah ketegangan global yang memuncak, beberapa negara netral seperti Turki, India, dan Brasil mencoba mengambil inisiatif diplomasi untuk menghindari perang nuklir. Presiden Turki, yang memiliki hubungan dengan Rusia maupun NATO, mengusulkan pertemuan darurat di Ankara untuk menengahi konflik. Perdana Menteri India, yang selama ini menjaga keseimbangan antara AS dan Rusia, juga mendesak kedua pihak untuk melakukan deskalasi. Sementara itu, Brasil, sebagai pemimpin dalam blok negara-negara non-blok, berusaha menggalang dukungan internasional untuk menekan kekuatan besar agar tidak gegabah dalam menarik pelatuk Perang Dunia Ketiga. Namun, di balik upaya diplomasi ini, situasi di lapangan semakin memburuk. Pasukan Rusia di Kaliningrad telah memasang rudal Iskander-M, siap menyerang target NATO di Eropa Timur. Di Laut China Selatan, Angkatan Laut AS dan China hampir bentrok setelah kapal perusak AS mendekati wilayah yang diklaim Beijing. Di Timur Tengah, Hizbullah dan Houthi mulai meluncurkan serangan rudal ke Israel, yang langsung dibalas dengan serangan udara besar-besaran dari Tel Aviv. Semua pihak mulai kehilangan kendali atas konflik, dan dunia semakin dekat dengan titik tanpa jalan kembali. Di Ankara, pertemuan diplomatik berjalan penuh ketegangan. Perwakilan Rusia menuntut agar NATO mundur dari Eropa Timur dan menghentikan dukungan ke Ukraina, sementara AS bersikeras bahwa Rusia harus menarik pasukannya dari semua wilayah yang didudukinya. China, yang diam-diam mengamati situasi, menyatakan bahwa jika AS terus memprovokasi Beijing di Taiwan, maka China akan bertindak lebih agresif. Negosiasi berjalan buntu. Dunia kini berada di ambang kehancuran, dan hanya sebuah keajaiban yang bisa mencegah bencana global yang akan datang. Di tengah ketegangan global yang belum mereda, dunia dikejutkan oleh sebuah ledakan dahsyat di Yerusalem. Sebuah bom berkekuatan besar meledak di dekat kompleks Masjid Al-Aqsa, menewaskan ratusan orang dan melukai ribuan lainnya. Tidak ada pihak yang langsung mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini, tetapi Israel menuduh Iran dan Hizbullah sebagai dalang di baliknya. Sebagai respons, Tel Aviv segera mengeluarkan perintah serangan udara besar-besaran ke Beirut dan Damaskus, menghancurkan markas utama Hizbullah serta fasilitas militer Suriah yang diduga menjadi tempat penyimpanan rudal Iran. Di Teheran, pemerintah Iran langsung bereaksi dengan mengaktifkan seluruh sistem pertahanan dan rudal balistiknya. Ayatollah Khamenei bersumpah bahwa Israel akan dibakar hingga rata dengan tanah sebagai balasan atas serangan tersebut. Iran kemudian meluncurkan lebih dari 100 rudal balistik ke Israel, menargetkan Tel Aviv, Haifa, dan fasilitas nuklir di Mona. Meskipun sistem pertahanan Iron Dome berhasil menembak jatuh sebagian besar rudal, beberapa berhasil mencapai sasaran dan menyebabkan kehancuran besar. Situasi semakin tak terkendali ketika Amerika Serikat langsung menyatakan dukungan penuh untuk Israel dan mulai mengerahkan kapal induknya ke Teluk Persia, bersiap untuk menyerang Iran jika situasi semakin memburuk. Di Moskow, Vladimir Putin melihat perkembangan ini sebagai peluang untuk melemahkan AS dan sekutunya. Rusia segera mengaktifkan doktrin pertahanan nuklirnya, memberi sinyal bahwa mereka siap menggunakan senjata nuklir jika kepentingan mereka terganggu. Sementara itu, China mempercepat rencana invasi Taiwan, dengan harapan bahwa perang di Timur Tengah dan Eropa akan mengalihkan perhatian dunia. Dunia kini benar-benar berada di ujung tanduk, dengan 3 medan perang utama, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Asia Pasifik, semuanya hampir memasuki tahap perang total. Dengan senjata nuklir dalam posisi siaga di berbagai belahan dunia, umat manusia hanya memiliki sedikit waktu sebelum kehancuran global tak terhindarkan. Setelah serangan rudal Iran ke Israel, situasi berubah menjadi perang habis-habisan di Timur Tengah. Israel, dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat, melancarkan serangan balasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Armada jet tempur F-35 Israel, didukung oleh pesawat pengebom strategis AS, menghancurkan fasilitas nuklir Iran di Natanz dan Fordo. Serangan ini memicu reaksi keras dari Rusia dan China, yang melihatnya sebagai langkah berbahaya yang bisa memicu kehancuran global. Sementara itu, di Eropa Timur, Rusia meningkatkan serangannya ke Ukraina dengan meluncurkan rudal hipersonik Kinzhal dan Zirkon, menargetkan pusat komando militer Ukraina serta pangkalan NATO di Polandia dan Rumania. NATO segera merespons dengan mengaktifkan Pasal 5, yang berarti bahwa seluruh aliansi akan berperang melawan Rusia. Dalam hitungan jam, pasukan AS, Inggris, dan Prancis mulai bergerak menuju perbatasan Rusia.
Polandia dan Jerman memperkuat pertahanan mereka, sementara Turki berada di posisi sulit antara memilih tetap netral atau mendukung NATO. Di Asia Pasifik, China akhirnya melancarkan invasi besar-besaran ke Taiwan. Ribuan tentara China mendarat di pantai timur Taiwan, sementara kapal induk AS Ronald Reagan dan USS Nimitz berusaha menahan armada China di Laut China Selatan. Jepang dan Korea Selatan, meskipun awalnya enggan, mulai mengirim bantuan militer ke Taiwan, memicu kemarahan Beijing. Korea Utara melihat situasi ini sebagai kesempatan dan mulai menembakkan rudal balistik ke perairan dekat Jepang, memaksa Tokyo untuk mengaktifkan sistem pertahanan misil Aegis dan Patriot. Ketegangan global mencapai puncaknya ketika sebuah ledakan nuklir terjadi di Laut Merah, tepat di jalur pelayaran utama dekat Selat Bab el-Mandeb. Kapal dagang dan kapal perang dari berbagai negara yang berada di sekitar lokasi segera mengalami gelombang kejut yang dahsyat. Ledakan itu, yang diperkirakan berasal dari senjata nuklir taktis berkekuatan kecil, menghancurkan sebagian besar kapal dagang serta merusak beberapa kapal perang AS dan Inggris yang sedang berpatroli. Dunia segera mencari siapa yang bertanggung jawab atas serangan ini. Washington langsung menuduh Iran atau kelompok Houthi di Yaman sebagai dalang di balik insiden tersebut, sementara Teheran membantah keras dan menuduh bahwa ini adalah false flag operation yang dilakukan oleh AS dan Israel untuk membenarkan serangan lebih besar ke Iran. Sementara itu, intelijen Rusia dan China mulai menyelidiki kemungkinan keterlibatan pihak ketiga yang ingin mempercepat perang dunia. Beberapa teori mencuat, termasuk kemungkinan bahwa kelompok ekstremis atau agen rahasia yang ingin memicu perang global berada di balik peristiwa ini. Akibat insiden ini, Amerika Serikat dan Israel segera menyatakan keadaan perang penuh terhadap Iran dan mulai mempersiapkan serangan langsung ke Teheran. Rusia, yang melihat ini sebagai ancaman eksistensial terhadap sekutunya, langsung mengaktifkan doktrin nuklir ofensifnya. China, yang juga menganggap serangan terhadap Iran sebagai ancaman terhadap stabilitas global, meningkatkan kesiapan militernya di Laut China Selatan dan mempercepat operasi invasi Taiwan. Dunia kini berada di titik kritis, di mana sebuah keputusan bisa menjadi awal kehancuran total umat manusia. Pasca ledakan nuklir di Laut Merah, dunia memasuki fase paling berbahaya dalam sejarah modern. Dengan Amerika Serikat dan Israel bersiap menyerang Iran, serta Rusia dan China dalam keadaan siaga tinggi, pengerahan nuklir strategis mulai dilakukan di berbagai belahan dunia. Pentagon mengeluarkan perintah DEFCON-2, level kesiapan militer tertinggi sebelum perang nuklir penuh, sementara Rusia mengaktifkan sistem perimeter, juga dikenal sebagai Dead Hand, yang akan meluncurkan balasan nuklir otomatis jika Moskow diserang. Di perairan Laut Tengah, kapal induk AS USS Gerald R. Ford dan USS Dwight D. Eisenhower memimpin armada tempur untuk menyerang Iran. Sementara itu, Angkatan Udara Israel sudah dalam posisi untuk menyerang target strategis di Teheran, termasuk fasilitas nuklir Bushehr. Rusia merespons dengan mengerahkan pesawat pengebom strategis Tu-160 ke udara, bersiap menghadapi kemungkinan perang langsung dengan NATO. China, yang melihat AS dalam kondisi terdesak, mempercepat invasi Taiwan dan mulai menargetkan pangkalan AS di Guam dan Okinawa. Di markas besar PBB di New York, negosiasi terakhir antara kekuatan dunia berlangsung dengan tegang. Presiden Turki, India, dan Brasil berusaha menengahi konflik, tetapi atmosfer di ruangan itu penuh dengan ancaman. Duta Besar AS menegaskan bahwa jika rudal Iran mengenai Tel Aviv, maka Washington akan menjatuhkan bom nuklir di Teheran. Sebaliknya, perwakilan Rusia memperingatkan bahwa serangan nuklir terhadap Iran akan dianggap sebagai serangan terhadap Moskow sendiri. Dengan hanya hitungan jam sebelum rudal pertama meluncur, dunia kini berada di ambang kiamat nuklir. Saat dunia bersiap menghadapi perang nuklir, sebuah serangan siber mendadak menghantam sistem pertahanan dan komunikasi militer di berbagai negara. Pusat komando rudal nuklir di Washington, Moskow, Beijing, dan Tel Aviv tiba-tiba mengalami gangguan total. Sistem peluncuran otomatis yang dikendalikan oleh AI dan satelit militer terputus dari jaringan, membuat negara-negara adidaya kehilangan kendali atas persenjataan strategis mereka. Pemerintah AS dan NATO segera menuduh Rusia atau China sebagai dalang di balik serangan ini. Sebaliknya, Rusia dan China juga mengalami gangguan yang sama, menuduh AS dan Israel melakukan serangan preemptif. Namun, penyelidikan cepat oleh intelijen menunjukkan sesuatu yang mengejutkan, serangan ini bukan berasal dari negara manapun, melainkan dari kelompok hacker yang tidak dikenal, yang menyebut diri mereka The Watchers.
Dalam pernyataan yang disiarkan di seluruh dunia, mereka mengklaim bahwa mereka telah mengambil alih sistem militer global untuk mencegah kehancuran umat manusia. Situasi menjadi kacau balau. Para pemimpin dunia yang tadinya siap menekan tombol merah kini terjebak dalam ketidakpastian. Apakah ini sebuah peringatan, ataukah ada kekuatan baru yang mengendalikan jalannya perang? Di tengah kebingungan ini, The Watchers mengirim pesan rahasia kepada semua pemimpin dunia, menawarkan sebuah solusi terakhir, gencatan senjata global, atau mereka akan menghapus seluruh sistem nuklir di dunia selamanya. Dengan dunia yang berada dalam krisis total, para pemimpin harus membuat keputusan cepat, melanjutkan perang dengan cara konvensional, atau menerima tatanan dunia baru yang dikendalikan oleh kekuatan misterius ini. Kepanikan melanda pusat komando militer di seluruh dunia setelah serangan siber oleh The Watchers berhasil melumpuhkan sistem persenjataan nuklir global. Para pemimpin dunia yang sebelumnya bersiap untuk meluncurkan rudal kini terpaksa duduk di meja perundingan, meskipun masing-masing masih saling mencurigai satu sama lain. Di PBB, pertemuan darurat digelar, tetapi suasana tegang karena tidak ada yang tahu pasti siapa sebenarnya kelompok misterius ini dan apa tujuan mereka. Sementara itu, di Moskow, Washington, dan Beijing, tim intelijen bekerja keras untuk menelusuri jejak digital The Watchers. Tidak ada satupun negara yang dapat menemukan sumber asli serangan tersebut, hanya sebuah pesan otomatis yang terus muncul di sistem komputer mereka, perang ini tidak akan kalian menangkan. Dunia harus berubah. Para analis menduga bahwa The Watchers bukan hanya sekumpulan hacker biasa, tetapi mungkin gabungan para mantan agen intelijen, ilmuwan, dan ahli teknologi yang kecewa dengan ketidakmampuan dunia menghindari perang. Di tengah kebuntuan politik ini, The Watchers mengirim ultimatum terakhir, jika dalam 24 jam tidak ada kesepakatan gencatan senjata, mereka akan menghapus seluruh data militer dunia, termasuk kode peluncuran nuklir, informasi strategis, dan bahkan membocorkan rahasia paling gelap setiap negara. Ancaman ini membuat semua pihak harus berpikir ulang. Di Teheran, Tel Aviv, Washington, dan Moskow, para pemimpin mulai menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas permainan ini. Dengan waktu yang semakin menipis, dunia harus memilih antara terus bertarung dalam perang yang tidak bisa mereka menangkan, atau menerima tatanan dunia baru yang lebih terkendali oleh teknologi dan kelompok bayangan yang tak dikenal. Di tengah ketegangan global, para pemimpin dunia akhirnya bertemu secara tertutup di Jenewa, Swiss, dalam perundingan darurat yang dimediasi oleh PBB. Amerika Serikat, Rusia, China, Iran, Israel, dan sekutu-sekutunya masing-masing mengirimkan delegasi terbaik mereka. Suasana ruangan sangat mencekam, karena semua pihak menyadari bahwa The Watchers telah mengambil alih kendali dunia, dan mereka tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan militer untuk menang. Presiden Amerika Serikat, dalam pidatonya, menegaskan bahwa Washington tidak akan tunduk pada ancaman dari kelompok misterius. Namun, perwakilan Rusia membalas dengan tajam, mengingatkan bahwa serangan siber ini telah melumpuhkan semua pihak tanpa kecuali, dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah mencari titik temu. China, yang biasanya bersikap tegas, kini justru lebih pragmatis, menawarkan rencana gencatan senjata secara bertahap dengan pengawasan teknologi internasional untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang diam-diam memulihkan kendali atas sistem nuklirnya. Di luar ruang perundingan, The Watchers kembali mengirim pesan melalui saluran rahasia. Mereka memberi waktu 12 jam terakhir sebelum semua arsitektur pertahanan digital dunia dihancurkan secara permanen. Hal ini berarti semua negara harus mulai dari nol dalam membangun sistem pertahanannya, dan perang modern akan kembali ke era sebelum teknologi canggih. Dalam tekanan waktu yang semakin menipis, para pemimpin akhirnya mencapai sebuah kesepakatan awal, mereka akan mengumumkan gencatan senjata global, sementara investigasi terhadap The Watchers tetap dilakukan secara rahasia. Namun, tidak semua pihak puas dengan keputusan ini. Di balik layar, ada kekuatan yang masih ingin perang terus berlanjut, dan mereka tidak akan tinggal diam menghadapi perubahan tatanan dunia yang baru. Meskipun dunia tampaknya telah mencapai kesepakatan gencatan senjata, tidak semua pihak menerima keputusan ini. Kelompok-kelompok ultramilitan di Israel, Iran, dan Amerika Serikat menolak perdamaian dan bersumpah untuk melanjutkan perang dengan segala cara. Di Washington, seorang jenderal hawkish dari Pentagon mengadakan pertemuan rahasia dengan agen-agen Mossad dan MI6.
Mereka merencanakan operasi rahasia untuk membatalkan kesepakatan damai, baik dengan membongkar identitas The Watchers atau dengan menciptakan insiden baru yang akan memicu kembali peperangan. Di Timur Tengah, kelompok ekstremis dari kedua belah pihak juga mulai bergerak. Di Iran, faksi garis keras dalam Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) percaya bahwa The Watchers adalah bagian dari konspirasi Barat untuk melucuti senjata nuklir mereka. Sementara itu, di Israel, beberapa anggota militer percaya bahwa kesepakatan ini adalah jebakan yang dibuat Rusia dan China untuk melemahkan pertahanan mereka. Dengan semangat yang membara, mereka mulai merencanakan serangan rahasia yang bisa memicu kembali perang di Gaza, Lebanon, dan bahkan langsung ke Iran. Sementara itu, di dalam kelompok The Watchers sendiri, ketegangan mulai muncul. Beberapa anggota ingin melanjutkan agenda mereka untuk menghapus sistem militer global sepenuhnya, sementara yang lain mulai mempertanyakan apakah mereka telah bertindak terlalu jauh. Di sebuah bunker rahasia di Islandia, pemimpin The Watchers mengadakan pertemuan darurat, membahas kemungkinan bahwa mereka kini menjadi target utama dari semua kekuatan besar dunia. Dengan perang bayangan yang semakin intensif di belakang layar, dunia kembali berada di tepi jurang kehancuran, meskipun di permukaan tampaknya ada perdamaian. Perang yang tak terhindarkan semakin dekat, dan dunia kini berada pada ambang kehancuran. Miller dan timnya berada di titik akhir dari perjuangan mereka, dengan keputusan yang harus diambil yang akan mempengaruhi nasib umat manusia. Episode terakhir ini akan membawa kita menuju penutupan dari perang besar ini. Akankah kebenaran menang, ataukah dunia akan terperangkap dalam kekuasaan yang lebih besar? Jangan lewatkan akhir dari kisah ini.